Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi sekarang dengan Bu Iti tentunya di pelajaran IPS. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang kita dapat bisa lebih berkah ya teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pelajaran IPS dan sudah masuk ke tema 2, yaitu tentang interaksi sosial. Yuk disimak sama-sama. Nah, ayo, ada yang tahu nggak apa itu interaksi sosial? Setiap hari tentunya kalian berinteraksi, baik dengan ayah, ibu, adik, kakak, teman, walaupun secara virtual. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, setelah kalian tahu tadi pengertian interaksi sosial, sekarang ada 2 syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial, dan yang kedua adanya komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung. Kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang dilakukan melalui perantara. Sementara komunikasi terjadi kalau seseorang memberikan tanggapan terhadap perilaku orang lain dengan menyampaikan suatu perasaan. Pola interaksi sosial itu bisa terjadi dengan 3 pola. Yang pertama yaitu antar individu dengan individu, yang kedua yaitu antar individu dengan kelompok, dan yang ketiga yaitu antar kelompok dan kelompok. Interaksi antar individu memberi pengaruh, rangsangan, atau stimulus. Sementara interaksi individu dan kelompok, pada interaksi ini seseorang individu dapat berperan sebagai inspirator dan motivator. Interaksi antara kelompok dan kelompok, orang-orang yang menjadi anggota kelompok dalam interaksi itu akan lebur ke dalam kelompok. Nah, sekarang apa sih faktor yang menyebabkan bisa terjadinya interaksi sosial? Yang pertama yaitu adanya sugesti, adalah rangsangan, pengaruh, atau stimulus. Misalnya, seorang pasien datang ke dokter untuk periksa. Apabila dalam diri pasien telah tertanam rasa percaya kepada dokter tersebut, maka dia akan menuruti segala anjurannya. Yang kedua adalah imitasi. Ini berasal dari bahasa Inggris yaitu imitation yang artinya tiruan atau peniruan. Faktor imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Imitasi adalah tindakan meniru sikap, penampilan maupun gaya hidup orang lain. Ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah proses meniru untuk menjadi sama dengan orang lain. Dalam proses ini, seseorang tidak hanya sekedar meniru gaya hidup, tingkah laku, ataupun perbuatan sang idolanya, namun menempatkan kepercayaan dan nilai yang dianut sang idola menjadi kepercayaan dan nilainya sendiri. Yang keempat, simpati. Simpati adalah proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain atau sekelompok orang. Contohnya, perasaan simpati adalah ungkapan selamat atas keberhasilan seseorang atau ungkapan turut berduka cita atas musibah yang dialami oleh seseorang. Yang kelima, adanya empati. Empati adalah proses larutnya kejiwaan seseorang ke dalam kedukaan atau kesukaan. Empati merupakan kelanjutan rasa simpati. Misalnya, jika melihat seseorang mengalami kecelakaan, kita berempati seolah-olah juga ikut merasakan sakit orang tersebut. Dan yang terakhir, adanya motivasi. Merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Motivasi dalam diri seseorang dapat muncul disebabkan faktor atau pengaruh dari orang lain, sehingga individu melakukan kontak dengan orang lain. Teman-teman, itu materinya tentang interaksi sosial. Jadi, semoga
ketika kita berinteraksi bisa memberikan dampak yang baik terhadap orang lain. Semangat ya! Alhamdulillah pertemuannya sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.